Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan ibadah rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya firman kebenaran boleh mendapat tempat dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus akan pimpin pemberitaan dari awal pertengahan sampai selesainya. Kiranya di dalam nama Yesus Kristus firman-Mu boleh memberkati kami malam hari ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 bagian A saja. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan mengenai ayat ini di bagian yang berikutnya, yaitu tentang Raja Wali. Saya sudah jelaskan, tapi kita akan fokus kepada bagian A ini saja malam hari ini. Saya beri judul kecil malam hari ini, berharap kepada Tuhan. Kata menanti-nanti ini sama artinya dengan berharap. Berharap kepada Tuhan berarti mempercayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Ini mencakup bagaimana sebetulnya cara kita memandang Dia sebagai sumber segala-galanya, atau kita tidak menganggap itu. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita menanti-nantikan Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, seharusnya dan sudah seharusnya kita menjadikan Dia sebagai sumber segala-galanya. Ini menjadi bahan perenungan kita tentunya secara pribadi. Apakah kita sudah betul-betul menjadikan Tuhan sebagai sumber tempat kita berharap? Kalau kita perhatikan menanti-nanti, berharap, ini menjadi sesuatu yang dapat kita jumpai dalam keadaan kita di hari-hari terakhir ini. Di mana saja kita melangkah, tentu setiap orang itu berharap sesuatu akan menjadi lebih baik. Hari esok kita kepingin menjadi lebih baik, dan orang lain juga menginginkan itu menjadi lebih baik. Terlebih situasi sekarang ini, kita berharap bahwa apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, di negeri kita, di daerah kita berharap semua, dan kita menanti-nanti semua bisa cepat selesai dan segera terjadi pemulihan. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini dijanjikan sesuatu. Coba kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa keselamatan ini satu paket, ya, bukan cuma berbicara kehidupan kelak, kehidupan kekal yang akan kita diami bersama-sama dengan Kristus. Namun sepanjang kita hidup dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemercaya Yesus di muka bumi ini, kita juga tentu menginginkan keselamatan terjadi dalam setiap aspek-aspek kehidupan keseharian kita. Aspek apapun itu, kita rindu terjadi keselamatan. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa keselamatan itu mencakup banyak aspek. Bukan cuma hidup nanti yang akan kita hidupi bersama-sama dengan Kristus. Namun selama kita hidup menjadi pemercaya Kristus, kita rindu terjadi keluputan, keselamatan. Dan kita boleh mengalami perlindungan, jaminan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang memegang janji kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan memelihara kita. Dia memberikan kekuatan dengan kekuatannya bekerja di dalam dan melalui iman kita, yaitu keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang mencakup banyak aspek tentunya. Ya, yang pertama, kekuatan untuk menyegarkan jiwa kita. Dalam konteks di pasal 40 kitab Nabi Yesaya ini, di ayat-ayat sebelumnya sudah disinggung. Ada kekuatan untuk menyegarkan. Tentunya ini sangat kita harapkan, kita rindukan. Di tengah-tengah kelelahan pergumulan hidup kita, di tengah kelemahan kondisi kita, di tengah penderitaan dan berbagai pencobaan yang datang silih berganti, kita butuh kekuatan, kita butuh kesegaran dalam diri kita. Dan kekuatan ini membuat kita menjadi selalu segar, selalu bergairah.
kita menjadi energi. Kita menjadi betul-betul ada dinamika dalam diri kita. Ada suatu pergerakan yang terus. Kita tidak kemudian stuck. Kita tidak menjadi diam oleh karena keadaan yang memimpin. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan. Ini menyangkut apa yang dijanjikan Tuhan. Sesuatu kekuatan yang daripada Tuhan yang terjadi lewat iman kita tadi. Yang seperti dituliskan Rasul Petrus. Di dalam pasal yang pertama, 1 Petrus tadi ayat yang kelima. Ya, ada kekuatan lewat iman kita. Itu terjadi karena kita percaya. Karena kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan atas hidup kita. Dan kita jadikan dia andalan. Kita jadikan dia sebagai sumber satu-satunya dalam kita menanti dan berharap. Kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan. Dalam renungan terdahulu saya sudah katakan, bahwa waktu yang kemarin juga saya sudah katakan, bahwa Roh Kudus diberikan untuk memampukan orang percaya. Bukan cuma untuk menunjukkan kuasa, untuk menyatakan kuasa Tuhan lewat mujizat-mujizat, bukan itu saja. Tapi memampukan kita bisa mengatasi persoalan, memampukan kita hidup benar, hidup kudus suci di tengah pergumulan hidup kita. Ini kerja kuasa Roh Kudus, ya, memampukan orang percaya untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan itu. Yang ketiga, kesanggupan untuk tetap melangkah, ya, melangkah bahkan berlari secara rohani tentunya. Kita tidak stuck, kita tidak diam di tempat oleh karena pergumulan hidup dalam menanti-nantikan Tuhan. Karena ada kekuatan yang dijanjikan Tuhan, kita akan terus sanggup melangkah. Kita akan terus melaju dalam pertumbuhan iman kita. Kita berlari, bahkan Alkitab sebut kita berlari. Kita nggak jadi lemah, nggak jadi loyo. Kita semakin bergairah secara rohani. Ya, kalau kita lihat kali ini, saya percaya bahwa Allah akan terus memberikan kemampuan kepada kita selama kita terus memandang Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan dengan penuh keyakinan. Walaupun sepertinya hari-hari ini Allah sedang menangguhkan, ya, pertolongannya. Ya, sepertinya Allah belum menurunkan kuasanya untuk membela kita, menyelamatkan kita dari keadaan yang mencekam, menakutkan, menggelisahkan. Namun ada satu janji yang kita nantikan juga, yaitu kesanggupan untuk tetap melangkah, berjalan, mempercayai Tuhan, bahkan berlari lebih cepat untuk terus menuju kepada sasaran iman kita, yaitu terus mencapai tingkat kesempurnaan dalam percaya kita kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita tidak lagi mengandalkan apapun selain Tuhan. Saya percaya ketika kita mulai, ya, melangkah lebih lagi, yakin lagi, bahkan sungguh-sungguh lagi. Ya, mungkin kalau kemarin kita sempat terpukul, kita merasa lemah, kita merasa kok sepertinya Tuhan tidak lakukan apa-apa. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita harus tetap yakin bahwa ada kesanggupan untuk melangkah, bahkan berlari lebih cepat. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya melalui renungan kita hari ini, malam hari ini, di ayat yang ke-29 di dalam Yesaya pasal yang ke-40, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kekuatan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 14, kita flashback sedikit, ya, ke dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14, mundur ke belakang sedikit. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saya coba membandingkan bagaimana kalau Allah yang melakukan, ya, bahwa Allah punya kesanggupan, ya, dia akan memampukan kita untuk terus mempercayai dan berlari kepada sasaran, yaitu mencapai kesempurnaan dalam iman kita, seperti apa yang Tuhan mau. Ya, tentu yang Tuhan mau untuk kita menjadi sempurna adalah kita harus bisa mencapai titik kesempurnaan dalam mempercayai Tuhan. Tuhan mau kita menjadi sempurna, ya. Kita tidak sempurna dalam hal yang lain, ya, tentu secara rohani. Karena ini berlari secara rohani, maka yang kita mau kejar adalah mencapai kesempurnaan iman.
sampai pada akhirnya kita menjadi serupa, ya serupa, sampai rupa Kristus nyata dalam diri kita. Kalau kita lihat kisah ini, saudaraku, sepertinya Sarah atau Sarai pada waktu itu tidak punya kekuatan untuk melahirkan, tidak punya kesanggupan untuk bisa melahirkan seorang anak. Tapi karena Allah yang berfirman, Allah yang menjanjikan, dan Allah kita pegang janjinya sebagai orang percaya, dan kita menjadi pemegang-pemegang janji, karena kita harus menanti-nanti, kita harus berharap, saya percaya kekuatan yang sama akan terjadi. Kalau Allah sanggup memberikan kekuatan kepada Sarah, sehingga Sarah menjadi sanggup dan kuat di usia yang sudah tidak mungkin lagi itu bisa melahirkan. Karena Alkitab mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan, saya percaya saudaraku, kalau saat situasi sekarang ini, mungkin banyak orang sudah mulai memprediksikan, banyak orang sudah mulai berkomentar, memprediksi dan rupa-rupa komentar yang terjadi. Saya berharap jemaat Tuhan hanya saya mau katakan percaya saja kepada firman Allah. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya, dan Tuhan bekerja dengan waktunya. Saya sebagai hamba Tuhan bukan siapa-siapa. Saya nggak merasa lebih pintar karena saya cuma hamba Tuhan. Ya, saya tetap mempercayai Tuhan, dan apapun yang terjadi sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercayai Tuhan. Saya mau kasih spirit ini kepada saudara. Saudara dan saya sama-sama hamba Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa menilai Tuhan. Kita nggak bisa pakai statement apapun, saudara. Karena kita hanya percaya. Kita hanya hamba. Kita hanya hamba Tuhan yang harus melakukan firman Tuhan, yang harus mempercayai Tuhan, dan kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau Allah sanggup membangkitkan kekuatan dalam diri Sarah, maka bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Tentu Allah yang kita sembah masih tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dia tetap Allah yang sama. Allah yang sanggup membangkitkan kekuatan. Dia sanggup memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau malam hari ini mungkin ada saudara yang lemah, ada saudara yang mulai lelah menjadi orang percaya. Kok seperti ini saja? Kok begini-begini saja? Dengar firman Tuhan malam hari ini, bahwa Allah, Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus, itu sanggup memberikan kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kekuatan untuk sanggup membangkitkan dalam diri kita. Kekuatan yang Tuhan mau nyatakan lewat iman kita. Yang kemudian, Tuhan akan membuat kita segar kembali, saudara. Ya, dia akan menyegarkan kita kembali. Dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada kesegaran daripada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara ini kasih Tuhan, ia akan memberikan kepuasan tentunya di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. Saudara, tidak ada kepuasan lain ya selain kepuasan di dalam batin. Saudara, mata kita melihat tidak akan menjadi puas dalam melihat, memandang apapun, saudara. Akan cenderung kita berakhir dengan kekecewaan kalau kita mengandalkan apa yang kita lihat. Tapi kalau kita menggunakan batin kita menggunakan mata rohani kita, maka di sana Allah akan mengenyangkan, memuaskan batin kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Dan saya percaya Tuhan akan sanggup membuat segar orang-orang yang telah lelah saat ini. Saya tidak tahu seberapa lelah kita malam hari ini. Saya tidak tahu seberapa saudara merasa merana hari ini. Dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau engkau merasa lelah, kalau engkau merasa merana hari ini, dengar baik-baik. Firman Tuhan akan menjadi jawaban dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi hidupmu. Saya percaya. Kalau Yesus mengatakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah apa yang diucapkan Yesus. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sanggup memuaskan hasrat kita, batin kita dengan segala kebaikan yang daripadanya. Tuhan kiranya mengasihi kita lewat makanan rohani melalui firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus terus mengawal saudara dalam pemulihan ini, mengawal saudara dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang saat ini penuh dengan segala cobaan. Percayalah, Tuhan ada buat kita. Kita tunduk kepala,
Kiranya Roh Kudus menyerahkan lebih jauh dalam diri saudara. Roh Kudus adalah guru agung yang mengajar-ajari kita kebenaran supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu singkat kami dengar, namun kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dan hamba berdoa malam hari ini buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tertekan, terhimpit, tidak berdaya, lelah, merana. Hamba-Mu tidak tahu persis, namun mata-Mu menjelajah ke seluruh dunia. Dan mata-Mu tertuju kepada orang-orang yang Kau kasih. Di dalam nama Yesus. Mereka yang terarah kepada doa malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang sanggup dalam nama ini. Jamah dan berkati mereka. Topang dan kuatkan mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka ada yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan buat Yeskiel juga, anak dari Bapak Pendi yang saat ini terbaring sakit DBD, Bapak berdoa di dalam nama Yesus, biar trombositnya boleh kembali pada posisi yang normal, dan Yeskiel boleh kembali sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berbuat orang-orang tua yang saat ini mendengar firman ini, kuatkan sistem imun mereka Tuhan dalam menghadapi kondisi saat ini. Bela orang-orang tua kami Tuhan, bela mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam lemah Tuhan kuatkan, yang dalam ikatan Tuhan lepaskan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Dalam nama Yesus, kiranya kekuatan firman Allah telah membangkitkan iman untuk mempercayai kuasa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu dicurahkan atas sidang jemaat ibadah rumah tangga malam hari ini. Iman mereka beribadah di rumah tangga mereka masing-masing, kiranya shalom turun atas rumah tangga mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa, buat firman Tuhan, buat impartasi kuasa yang Kau kerjakan melalui doa. Dan kami percaya doa orang yang sudah dibenarkan, bila dengan yakin didoakan, bila dengan yakin dipercayai, akan menghasilkan mujizat, akan menghasilkan kuasa pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita kembali ke aktivitas kehidupan kita akan masuk di dalam syafaat dan berkat. Kita tunduk kepala. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat intimitas yang terbangunkan malam hari ini. Kami percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan, dengan firman kebenaran, bukanlah sebuah kesia-siaan, tapi boleh menjadi rema, menjadi etos, menjadi gaya hidup kami secara rohani. Hidup yang sesuai, hidup yang memperagakan firman Tuhan, hidup yang dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, firman yang menghidupi kami dan kami hidup di dalam firman. Kami percaya ini boleh mendatangkan iman, pengharapan dan kasih kami yang terus-menerus diperbaharui di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Memberkati gereja di mana kami ada. Saat ini kami harus beribadah di rumah tangga masing-masing. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah. Kami tahu di balik semua ini ada maksud Tuhan. Tuhan pakai keadaan ini untuk kami boleh membangun kehangatan mesbah di rumah tangga kami masing-masing. Shalom boleh turun di rumah tangga masing-masing, dengan dimana kami mendirikan mesbah di rumah tangga kami masing-masing. Boleh memecahkan firman Allah bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan setiap kami. Bapak, kami terus menyerahkan jemaat-Mu, orang tua, anak-anak, remaja, balita, batita, juga para lansia, para janda, single parent. Tuhan tolong mereka, berkati semua, cukupkan kebutuhan pertumbuhan rohani mereka, pertumbuhan keimanan mereka, bahkan berkat-berkat makan minum, pakai ekonomi, keuangan, kebendaan. Tuhan juga memberkati bidang-bidang pekerjaan mereka, apapun bidang-bidang profesi pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dengan limpahnya. Engkau menjagai mereka, Tuhan masuk mereka, tutup bungkus dari segala virus apapun yang saat ini mengganggu, bakteri apapun coba mengganggu, bahkan celaka mara bahaya maut dijauhkan. Tutup bungkus Tuhan masuk mereka dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus malam hari ini mereka yang belum kembali dari pepergian, dari pekerjaan, dari manapun berbagai tempat, bahkan di rumah dengan selamat, kumpulkan masuk malam ini. Kami boleh menjalani malam ini dalam perlindungan kuasa Tuhan. Tutup bungkus gereja, rumah pastori, rumah-rumah jemaat Tuhan, aset-aset yang dimiliki oleh kuat kuasa Tuhan, dan kami boleh bersuka cita hanya karena Tuhan. Di rumah tangga kami masing-masing, kami boleh menikmati kebersamaan, intimitas yang daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat bangsa ini, buat presiden, wakil presiden, staf menteri,
Para menteri yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara, aparatur keamanan berjaga-jaga di NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote boleh tercipta menjadi negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, dan Injil Tuhan tak bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat kota kami Bekasi, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD yang ada, Tuhan berkati aparat keamanan, dan Tuhan berkati pemerintahan sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW di mana kami ada. Untuk bungkus dengan kuasa dari Bapak, kami bersatu hati berdoa memutuskan jalur dari penularan penyebaran virus ini Tuhan, corona ini, COVID-19 ini kami hancur patahkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sudah terpapar Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka cita juga Tuhan hiburkan. Mereka yang masih dalam keadaan aman Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap kota, Tuhan pulihkan setiap daerah, bahkan sampai ke tingkat di desa di mana kami ada, di kelurahan di mana kami ada. Tutup bungkus dengan kuat kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Dan seluruh bangsa kami boleh dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu memperhatikan, Tuhan yang selalu memelihara bangsa ini, memelihara umat manusia yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, sebelum kita kembali ke tengah kehidupan dan aktivitas kita, buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari Pengantar yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita. Shalom.